manakah yang benar? Demi nama Yesus atau dalam nama Yesus? Nah, ini ada komentar masuk di video saya dari sahabat Irawati. Begini katanya, Shalom, mengusir kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan bukan dalam nama Yesus, tapi demi nama Yesus. Ya, oke, jika ini saya ubah menjadi sebuah pertanyaan, maka akan menjadi pertanyaan seperti ini. Manakah yang benar? Demi nama Yesus atau dalam nama Yesus? Oke, baik, jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Ya, shalom sahabat-sahabatku. Hari ini kita akan belajar sedikit ya mengenai kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam penggunaan nama Yesus. Oke, jadi secara teologis dan berdasarkan Alkitab, perbedaan antara dalam nama Yesus dan demi nama Yesus itu sama sekali tidak mempengaruhi otoritas atau kuasa yang dimiliki. Keduanya itu adalah cara untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut itu dilakukan dengan otoritas dan kuasa yang diberikan oleh Kristus dan bukan oleh kekuatan daripada manusia itu sendiri. Nah, mari kita sekarang bahas ini sedikit lebih dalam. Yang pertama, kita bicara tentang makna dalam nama Yesus dalam Alkitab. Ya, ungkapan dalam nama Yesus atau in Jesus name sering muncul dalam Alkitab sebagai tanda bahwa orang percaya itu bertindak dengan otoritas yang berasal dari Yesus Kristus. Misalnya, Markus 16 ayat 17 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kuasa untuk mengusir setan itu berasal dari iman pada Kristus dan otoritas namanya. Kalimat demi namaku, atau yang di dalam beberapa terjemahan ya, seperti contohnya Indonesian Modern Bible atau Alkitab yang terbuka AYT, itu menggunakan kata dalam namaku. Nah, itu digunakan untuk menunjukkan bahwa kuasa berasal dari Yesus, bukan dari kekuatan pribadi. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6, ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh di gerbang Indah, dia berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, Petrus di sini menggunakan nama Yesus sebagai sumber kuasa yang memungkinkan penyembuhan itu terjadi. Dan ini mengakui bahwa tindakan itu bukan dilakukan atas dasar dirinya sendiri, tetapi atas dasar kuasa Kristus. Itu yang pertama, makna. Kemudian yang kedua, arti dari nama dalam konteks Alkitab. Nah, dalam budaya Yahudi, nama memiliki arti yang mencakup identitas, otoritas, dan kuasa seseorang. Ketika Yesus memberi otoritas kepada murid-muridnya untuk mengusir setan, mereka diizinkan menggunakan nama Yesus itu sebagai representasi dari kuasanya. Dalam Yohanes 14 ayat 13-14, Yesus berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, dalam ayat ini, dalam namaku itu merujuk pada otoritas dan kuasa Yesus yang diberikan kepada para pengikutnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kesetaraan makna dalam nama Yesus dan demi nama Yesus. Nah, secara linguistik dalam nama Yesus dan demi nama Yesus sering dianggap sinonim. Keduanya itu merujuk pada satu tindakan atau doa yang dilakukan dengan dasar otoritas dari Yesus. Poin terpenting adalah bahwa ketika kita mengusir setan dalam nama Yesus atau demi nama Yesus, kita mengandalkan kuasanya, bukan kekuatan kita sendiri. Itu yang terpenting. Kemudian yang keempat, implikasi teologis. Baik ungkapan dalam nama Yesus maupun demi nama Yesus menunjukkan bahwa kita mengakui Yesus itu sebagai sumber otoritas dan kuasa dalam tindakan kita. Dalam teologi Kristen, ungkapan ini bukanlah mantra, tetapi sebuah pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Menggunakan namanya berarti kita tunduk pada kehendaknya dan otoritasnya. Oke, baik, kesimpulannya. Nah, dari perspektif Alkitab dan teologi, jelas tidak ada perbedaan esensial antara dalam nama Yesus atau demi nama Yesus. Keduanya itu benar dan dapat digunakan untuk mengusir setan atau melakukan tindakan dalam pelayanan Kristen. Hal terpenting adalah keyakinan dan pengakuan bahwa kuasa tersebut itu berasal dari Yesus Kristus dan bukan dari diri kita sendiri. Oke?
Oke, baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai manakah yang benar, demi nama Yesus atau dalam nama Yesus. Ya, kiranya penjelasan saya ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.